Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Imamat 17 ayat 1 sampai 16. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan. Hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah jinah. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya, lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya harus dilenyapkan. Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Barulah ia menjadi tahir. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Demikian. Ibrani pasal 9. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi
yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran kukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tempat Harun yang pernah bertunas, dan loloh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua keruk. Kemudian yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi di dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang dipersembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama dan masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya maupun menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kedua, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan ini ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan pernikahan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah perantara dari mereka dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil
dengan menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian-perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikkan secara demikian dengan darah, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi di dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Ya, baik. Terima kasih Bu Sarma dan Pak Kasianustino. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari, kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta ya, saudara. Sebentar ya. Oke, darah Yesus. Saudara pernah kepikir enggak, mengapa harus darah? Oh iya Pak, di dalam darah ada nyawanya. Iya, terus kenapa? Kalau udah domba disembelih atau merpati, ya, kenapa nggak boleh burung gagak? Ya kan? Kenapa nggak babi? Kenapa nggak darah anjing? Kenapa darah anak domba? Ya kan?
Lalu darahnya dipercikan di kuping ya. Gimana? Kuping ya. Tempelin di kuping begitu darahnya. Di kuping, harus di kuping. Kenapa bukan di kepala? Kenapa bukan di kepalanya gitu loh? Kalau Viking kan di kepalanya kan. Ini kan kuping tempelin ya. Terus merpati atau domba ya. Itu penting itu ya, korban merpati, korban domba di garis bawain tuh. Dan kenapa harus darah? Tadi, oh di dalam darah ada nyawa. Nah iya, di dalam darah ada nyawanya. Apalagi darah Kristus katanya kan. Darah yang mahal. Bukan sekedar darah anak domba ya. Nggak cukup, saudara. Harus darah Kristus. Darah yang mahal. Nah, di dalam darah ada nyawa. Apa itu di dalam darah ada nyawa? Nyawa itu bukan roh gentayangan, tapi nyawa jiwa, saudara. Di dalam darah itu ada jiwa. Suhe. Apa itu suhe, saudara? Pikiranmu, perasaanmu, saudara. Pikiran dan perasaan kita itu adalah suhe. Ya, yang membuat sebuah suhe dalam hidupmu. Pikiran dan perasaan itu. Jiwamu itulah pikiran dan perasaanmu itu. Jadi ketika kamu taruh di percikan darah anak domba atau merpati, karena domba dan merpati itu nurut, saudara. Nurut dan setia. Ya, domba dan merpati itu nurut dan setia. Bukan pemberontak. Maka darah anak domba atau darah merpati itu dipercikan ya dalam arti ketaatan, kesetiaan dan ketaatan. Orang Israel ya dikasih tahu ya, Shema, dengar, kuping saudara, disuruh dengar, dengar dan taat ya, Shema, dengar, penting itu ya, dengar. Saya kalau di TikTok suka tak pisu ya orang-orang, tak ajari ya, kamu itu ya nggak dibiasain mendengar. Nggak lihat ya orang-orang debat di TikTok itu ya, mereka itu orang lagi ngomong mesti disamber, orang lagi ngomong samber gitu. Jadi kalau lagi orang yang ngomong dia diam aja, begitu orang ngomong samber lagi. Nah, suami istri kan juga begitu kan, makanya ruwet itu kamu. Ya kan, karena ruwet. Nah, ngomong belum selesai samber, ngomong belum selesai samber. Waktu ada orang ngomong, Anda tidak mendengar, tapi Anda cari jawabannya. Oke, kudu menang ngomong. Kudu menang ngomong, kudu banter kalau perlu ngomongnya. Ya kalau di TikTok itu kan mereka ada yang pakai alat itu ya digedein ya. Intinya mereka nggak mau mendengar, sehingga nggak bisa taat. Jadi ketika ada korban anak domba, darah itu dipercikan, artinya itu adalah ketaatan. Supaya kamu ada ketaatan. Sama ya ketika Yesus Kristus mencurahkan darahnya yang mulia, yang mahal itu. Artinya jiwanya Yesus. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ketika Roh Kudus ya Roh Kudus kemudian menaungi Maria, lalu Maria mengandung, maka jadilah jiwanya Yesus itu. Ya, aku memberikan nyawaku, jiwaku, sukeku dan mengambilnya kembali. Dan di dalam darah Yesus itu ada jiwanya. Apa tandanya kamu telah menerima darah Yesus? Kan nggak ada fisiknya kan? Kalau darah anak domba ditempelin di sini. Oh iya, saya sudah terima di Sema. Ya, orang-orang kalau habis dipercikin darah itu, kamu harus recite. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengar. Ya, dan seterusnya ya, suruh dengar. Disuruh Sema, suruh dengar. Nah, kalau darah Yesus bagaimana? Suruh dengar, iya dengar, tapi tandanya apa? Bahwa kamu sudah kena darah Yesus. Di dalam darah ada suhe. Suhe itu yang untuk pikiran dan perasaan. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan Kristus, saudara. Ya, walaupun dalam kesetaraannya dengan Allah yang luar biasa, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang luar biasa, tapi ia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia, menjadi hamba sampai mati di kayu salib. Dan kalau kamu ngaku sudah menerima Yesus,
ada darah Yesus di kupingmu, ya, di kupingmu, artinya kamu mengenakan pikiran dan perasaannya Yesus. Kalau kamu belum mengenakan pikiran dan perasaan Yesus, maka yuk kita tanya, jangan-jangan kita belum ya dipercikkan darah Yesus pada telinga kita. Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 2, ya, berubahlah oleh apa? Pembaruan akal budimu, metanoia. Orang yang punya darah Yesus dalam hidupnya mengalami metanoia. Jadi nggak mungkin orang yang sudah menerima darah Yesus ngaku-ngaku, lalu Anda masih suka berzina, Anda masih suka bohong, Anda masih suka kikir, syirik. Nggak mungkin. Masih suka bertengkar, dendam, nggak mungkin. Karena darah Yesus, ya, pikiran dan perasaan Kristus itu kita kenakan. Kita dengar metanoia dari firman Tuhan, dengar firman Tuhan kita lakukan. Itulah tandanya kamu punya darah Yesus. Ada 3 saksi, 1 Yohanes 5 ayat 8. Ya, darah, roh, air, dan darah. Ya kan? Roh Kudus, baptisan, air, dan darah Kristus. Tandanya apa? Buktinya apa? Saksi itu, metanoia. Itu saksinya. Jadi, kadang-kadang Anda terperangkap dalam dogma. Sekali selamat, tetap selamat. Tetapi Anda nggak menyadari bahwa Anda ternyata belum selamat loh. Karena apa? Karena Anda ternyata belum metanoia. Anda belum mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus itulah darah Yesus yang kamu kenakan. Ya, tempel di kuping, ya kan? Dipercik di kupingnya. Shema Israel Adonai Eloheinu. Ya. Itu rahasia yang sepele, tapi banyak orang memikirnya, kan kita selamat oleh kasih karunia. Iya, tandanya kamu selamat apa? Loh, tandanya apa? Kan aku sudah ngaku sembarangan loh. Banyak orang ngaku-ngaku katanya, bukan orang yang bersuruh aku Tuhan Tuhan loh, yang masuk surga loh. Ya, Matius 7 ayat 21. Kamu harus apa, saudara? Mengenakan darah Yesus, metanoia. Di dalam darah ada sukenya Yesus. Sukenya Yesus adalah pikiran dan perasaannya Yesus. Ya, dan dalam kesetaraan dengan Allah mengosongkan dirinya menjadi rupa sama seperti hamba, menjadi manusia, sampai taat sampai mati. Taat. Ada ketaatan di situ, saudara. Terus Shema, apa yang disema, apa yang didengar? Firman Tuhan. Habis ada firman Tuhan, ya, kamu taat terus, lama-lama kamu metanoia. Ya, perubahan pikiran. Maka hidupmu benar-benar akan mencerminkan Kristus di situ. Maka itulah tanda darah Yesus ada dalam hidupmu. Uji setiap kita. Yang tahu cuma kita sama Tuhan. Nanti kalau sudah 3 tahun, baru nanti istrimu, suamimu, atau anakmu, atau keluargamu tahu. Ya, teman-teman komunitasmu akan tahu kalau udah lama. Kalau baru sekarang mah semua orang mah bilangnya percaya Yesus, ready to die for Jesus, siap mati buat Yesus. Ya, katanya siap mati buat Yesus. Jangan kan siap mati buat Yesus, baru kesenggol dikit aja dari bacok. Ya kan? Artinya kamu belum mengenakan darah Yesus. Kamu GR, berdelusi kamu. Jadi setiap kita, ayo cek, benarkah kita sudah mengenakan darah Yesus? Bukan, oh darah Yesus, oh darah Yesus. Ya, kalau lihat orang-orang ya, oh darah Yesus. Lihat film bokep, oh darah Yesus. Enak tuh ya. Lihat orang gitu saya enak ya. Oh darah Yesus. Orang hina sekali ya, darah Yesus seperti itu hanya bercandaan ya. Oh darah Yesus. Saya kalau ada orang hamba Tuhan bercanda kalau lagi lihat film bokep begitu ya. Pengen ngaplok saya rasanya enak gitu loh. Rasanya ini kok begituan bercandaan, kamu nggak tahu ya betapa mahalnya darah itu, betapa mulianya. Pengen ngapain jengkel, saudara, ya nggak lucu.
nggak lucu soalnya itu kamu nggak tahu rasanya ya. Itu bayangkan kalau itu anakmu sendiri yang begitu. Wah, saya ngeliat orang di penjara. Ketika kami di penjara nggak bisa bercanda. Ya, walaupun buat saya penjara bukan masalah, tetapi anak saya wise saja tahu ya ketika si Miracle kan namanya kecil dia nggak tahu kan, dia cuma tanya bercanda penjara seperti apa atau apa. Si wise langsung kasih tanda. Bukan hal yang menyenangkan di penjara itu, walaupun saya bisa bercanda ya. Buat saya itu bisa bercanda sekarang ini karena saya dipulihkan ya. Bisa bercandaan, urusan penjara itu bisa buat guyonan sama saya. Tetapi saat itu mencekam sekali, Anda jangan. Baru di penjara saja sudah mencekam sekali, bunuh, disiksa loh saudara. Nggak bisa bercandaan, coba itu korban G30 SPKI anak-anaknya. Terus kamu ajak bercandaan tentang PKI, ya tentang korban jenderal di Lubang Buaya, terus kamu bilang jadi apa namanya lubang buaya kamu rubah-rubah jadi lubang apa? Oh, ngamuk mereka saudara. Bercandaan begitu. Nah, darah Yesus yang mulia itu kamu buat bercandaan, hati-hati saudara jangan. Ya, itu bukan hal yang menyenangkan untuk diajak untuk bercandaan. Jadi darah Yesus itu benar-benar ada padamu ketika kamu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Karena darah itulah jiwa itu, saudara. Jiwanya Yesus itu, pikiran dan perasaannya Yesus itu. Itulah darah Yesus yang ada di dalam hidupmu. Metanoia. Ada perubahan akal budi kita. Pikiran dan perasaan Kristus yang ada pada kita. Itulah darah Yesus. Dan ditaruh di kuping. Ada mendengar remanya Kristus dan melakukannya. Ada ketaatan di sana. Ya, luar biasa ya. Yuk kita sama-sama benar-benar fokus ya, jujur dengan diri sendiri. Benarkah kita sudah punya darah Yesus dalam hidup kita? Jangan buat bercanda ya darah Yesus ya saudara ya. Buat tutup bungkus pentil mobil apalagi ya itu ya. Tutup bungkus pentil apa tutup bungkus darah Yesus kucingku anjingku kurang ajar saudara. Hati-hati jangan buat mainan loh saudara. Ya, itu bukan perkara yang bisa bercanda. Kalau kamu bercanda dengan hal itu, tidak ada kuasanya dalam hidupmu perkataan darah Yesus. Kalau kamu sungguh serius dan menghargai, menghormati itu, kuasanya luar biasa sekali. Kuasanya itu akan nyata. Kalau kamu menganggap itu sepele dan buat bercanda, ya nggak ada kuasanya. Kalau kamu jadikan itu sungguh-sungguh sesuatu ya dalam hidupmu yang sakral, maka akan ada mujizat ketika kamu bilang darah Yesus. Darah Yesus. Sembuhkan aku. Sembuh. Kamu darah Yesus buat bercandaan, buat tutup bungkus barang-barang yang tidak kanggo, saudara. Nah, hati-hati kamu bilang tutup bungkus darah Yesus apa? Hati-hati, saudara. Jangan sembarangan. Ya, pakailah kata darah Yesus itu untuk sesuatu yang sakral dalam hidupmu. Maka kuasanya kan besar sekali. Akan nyata. Karena apa? Dimulai dari apa? Metanoia. Ketika kita berkata, darah Yesus sembuhkan. Karena kamu metanoia. Di dalam kepalamu sudah ada perubahan pikiran, pola pikiran, dan perasaan Kristus. Aku percaya maka terjadi. Ketika kita bilang darah Yesus menyucikan, maka ada metanoia. Darah Yesus menolak semua kuasa-kuasa kegelapan. Kamu tahu di sini, ya, pikiranmu waras, hatimu waras, perasaanmu waras. Pikiran dan perasaan Kristus. Ada kerendahan hati, di situ ada ketaatan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.